Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah anak yang kau kasih, engkau cinta, engkau sayang. Kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Pagi yang cerah, kami adakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menghina kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita pada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan untuk roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu pada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat pada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan najisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus itu, yang di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada Yesus. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan. Pada prinsipnya manusia tidak mau menderita. Kenapa? Daging maunya senang. Daging maunya senang. Tapi hari ini firman Allah mengajar kita, Tuhan izinkan kita menderita. Tapi menderita bukan karena berbuat jahat, atau berbuat dosa, atau main-main dosa. Mencuri akhirnya dipukul orang, karena menderita karena salah. Utang gak bayar, dimaki-maki orang, atau dipenjara segala-galanya karena dosa. Tapi Alkitab mengajar kepada kita ini, menderita apa? Perhatikan ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Menderita karena berbuat baik. Tapi ingat, jika kita jadi penderitaan yang kita alami, tapi asas kehendak Allah karena berbuat baik. Kita ingin melakukan, ya, berbuat baik yang Tuhan mau. Dan rela menderita untuk berbuat baik. Mungkin saudara berjalan, punya uang sekian ribu, banyak, korbankan dalam pekerjaan Tuhan. Sedangkan uang bisa dipakai buat keperluan saudara, bukan keperluan saudara, keinginan saudara. Tapi saudara rela untuk bekerja
gereja. Saudara gereja membutuhkan uang, atau pekerjaan Tuhan membutuhkan uang. Uang yang saudara kumpulkan, saudara berikan buat kerjaan Tuhan. Jalani mereka. Ini kenapa? Jadi kita tahu semua seizin Tuhan. Kenapa? Seizin Tuhan. Bukan berbuat menderita karena buat dosa, tapi seizin Tuhan. Kita ingin berbuat dosa, tapi kalau aku jangan. Tapi ini hendak Tuhan. Tidak lakukan. Menderita karena berbuat dosa. Ingat Daud, dia menderita karena berbuat dosa. Kenapa? Kata dia menzinai isi orang. Dia menjadi isi daripada suami daripada Betseba. Suami daripada Betseba dan Betseba dijinai. Suaminya juga dibunuh. Tapi dia akhirnya dia menanggung akibat dosa. Akibat dosa. Tapi Yesus menderita. Dia tidak berbuat dosa. Kita diajar oleh Tuhan belajar seperti Yesus. Dia diludahi, dipukul, tapi dia tidak berbuat dosa. Ya, kita belajar menyalibkan daging kita. Ya, belajar menyalibkan daging kita. Pagi hari saudara sudah bayar harga. Apa yang bayar harga? Saudara rela bangun lebih awal. Saudara rela sediakan waktu. Ini pengorbanan daging ya, untuk berbuat baik, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman. Sucikan hati dan pikiran kami dan anak-anak. Jangan kami buat dosa karena dosa perbuatan kami, tapi kami menderita tapi seizin Tuhan untuk pelebaran ladang Tuhan, untuk rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Begini dengan selamat, pulang selamat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Lawan, para Polri. Jika hikmat yang dari surga, Kristus takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, di malam berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai pada Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.